Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita dari kelompok 5 mata kuliah kinetika kimia akan mempresentasikan materi mengenai kebergantungan laju reaksi terhadap temperatur dengan persamaan Arrhenius. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu ada Anissa Soleha dengan NPN 2013023 lalu ada Artika Ramadana dengan NPN 201302326, lalu ada Jenika Kusuma Anggraini dengan NPN 201302328, lalu ada saya sendiri Nurul Hidayah dengan NPN 20130230222, dan yang terakhir ada Siti Nurani dengan NPN 20130234040. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai kebergantungan laju reaksi pada temperatur, lalu selanjutnya metode relaksasi loncatan temperatur, dan yang terakhir yaitu ada contoh soal dari kedua materi tersebut. Baik, yang pertama, ketergantungan laju reaksi pada temperatur. Salah satu faktor yang dapat mempercepat laju reaksi adalah peningkatan suhu. Ketergantungan laju reaksi pada suhu dijelaskan dalam suatu persamaan yang disebut dengan persamaan Arrhenius. Untuk memahami persamaan Arrhenius, kita fokuskan saja pada fungsi eksponensial. Nah, eksponensial sendiri adalah fungsi peluruhan dalam persamaan. Yang meluruh adalah rasio energi aktivasi terhadap energi kinetik rata-rata reaksi. Energi aktivasi sendiri adalah energi minimum yang diperlukan agar reaksi dapat terjadi. Jika suhu tinggi, maka rasio perbandingannya itu EA per RT, di mana EA adalah energi aktivasi dan R kali T adalah energi kinetik. EA per RT akan semakin kecil sehingga memberikan nilai konstanta laju reaksi yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi suhu, maka nilai eksponensialnya akan mendekati 1. Yang berarti semua partikel memiliki energi yang cukup untuk bereaksi. Namun jika suhunya diturunkan, nilai energi aktivasi akan tetap besar sehingga nilai eksponensialnya mendekati 0. Hal ini berarti partikel-partikel tidak memiliki energi yang cukup untuk bereaksi dan reaksi tidak akan terjadi. Nilai A adalah faktor pra-eksponensial yang menunjukkan frekuensi tumbukan antara molekul dalam menghasilkan energi yang cukup untuk memulai reaksi kimia. Namun faktor A dapat dihilangkan dengan mengubah persamaan ke bentuk logaritmik sebagai berikut, yaitu ln K sama dengan ln A min EA per RT. Ln K sama dengan min EA per R plus ln A. Ln K2 per K1 sama dengan EA per R dikali 1 per T1 maksud saya, dikurang T2 1 per T2, di mana K2 yaitu konstanta laju reaksi akhir, K1 sama dengan konstanta laju reaksi awal, T1 sama dengan suhu awal, dan T2 adalah suhu akhir. Persamaan Arrhenius tersebut akan lebih mudah diselesaikan dengan aljabar dibandingkan harus mencari faktor A. Dengan persamaan tersebut juga kita bisa mengetahui perubahan laju reaksi pada dua suhu. Ternyata bahwa kebanyakan laju reaksi bertambah dengan naiknya temperatur. Banyak reaksi terletak dalam jarak yang direntang oleh hidrolisis metal etanoat dengan konstanta laju pada 35 derajat Celcius sama dengan 1,82 kali konstanta laju pada 25 derajat Celcius, dan hidrolisis sukrosa dengan faktor 4,13. Selanjutnya adalah parameter Arrhenius. Pengamatan empiris menemukan bahwa banyak reaksi mempunyai konstanta laju yang mentaati persamaan Arrhenius, di mana persamaannya adalah ln K sama dengan ln A min EA per RT. Kita sebut di sini sebagai persamaan 13A. Berikut ini tabel parameter Arrhenius. 1. Reaksi orde pertama. Reaksinya yaitu CH3NC menghasilkan CH3CN dengan nilai 3,98 kali 10 pangkat 13 A per sekon pangkat min 1 dan 160 EA per kilojoule per mol. Dan reaksi 2N2O5 menghasilkan 4NO2 plus O2 dengan nilai 4,94 kali 10 pangkat 13 A per sekon pangkat min 1 dan 103,4 EA per kilojoule per mol. 2. Orde kedua dengan reaksi OH plus H plus menghasilkan H2 plus H dengan nilai 8 kali 10 pangkat 10 A per molaritas pangkat min 1 sekon pangkat min 1
dan 42 EA per kilojoule per mol. Dan reaksi keduanya yaitu NaO2H5O dalam etanol yang bernilai 2,42 kali 10 pangkat 11 A per molaritas pangkat -1 dan S-1 dengan EA 8,1 dan 81,6 EA per kilojoule per mol. Jadi untuk banyak reaksi ternyata bahwa grafik antara ln K terhadap 1 per T menghasilkan garis lurus. Persamaan Arrhenius sering dituliskan sebagai K sama dengan AE min K per RT, AE pangkat min E per RT, di mana ini merupakan persamaan 13B. A disebut sebagai faktor pra-eksponensial dan E sebagai energi pengaktifan. Secara persamaan, keduanya disebut parameter Arrhenius reaksi, dan beberapa nilai eksperimen diberikan dalam tabel 26,3. Persamaan 13B kadang-kadang dituliskan dalam bentuk lain yang menggabungkan kedua parameter. K tidak ada hingga E pangkat min delta G per RT dikurang RT ln K sebanding dengan delta G merupakan persamaan 13C. Dengan delta G disebut fungsi Gibbs pengaktifan. Dalam bentuk ini, ungkapan untuk konstanta laju sangat menyerupai rumus konstanta keseimbangan yang berkenaan dengan fungsi Gibbs reaksi standar. Faktor eksponensial dalam persamaan 13B dapat ditafsirkan sebagai fraksi tumbukan yang mempunyai cukup energi untuk menghasilkan reaksi. Penafsiran yang analog tentang faktor pra-eksponensial adalah faktor ini merupakan ukuran laju terjadinya tumbukan. Terlepas dari energinya, kita akan melihat bahwa faktor ini sebanding dengan rapatan tumbukan dalam gas. Jadi, hasil kali antara A dengan faktor eksponensial dalam persamaan 13B menyatakan laju tumbukan yang berhasil. Dalam beberapa kasus, ketergantungan pada temperatur tidak sesuai dengan persamaan Arrhenius. Akan tetapi, kita masih mungkin menyatakan kekuatan ketergantungan itu dengan mendefinisikannya energi pengaktifan sebagai EA sama dengan RT kuadrat dikali turunan parsial ln K terhadap T dikali V, kita sebut sebagai persamaan 14A. Definisi ini menyederhanakan definisi sebelumnya sebagai kemiringan grafik Arrhenius. Untuk energi pengaktifan yang tidak bergantung pada temperatur, jadi dengan D1 per T sama dengan min DT per T kuadrat, kita dapat menulis ulang persamaan 14A menjadi EA sama dengan min R kuadrat maksud saya, dikali turunan parsial ln K per turunan parsial T kali V, di mana persamaan ini yaitu persamaan 14B yang terintegrasi menjadi persamaan 13 jika EA tidak tergantung pada temperatur. Walaupun demikian, definisi dalam persamaan 14A bersifat lebih umum karena E dapat diperoleh oleh kemiringan grafik antara ln K terhadap 1 per T pada temperatur yang diminati. Walaupun jika grafik Arrhenius itu bukan garis lurus, persamaan 14A menunjukkan bahwa makin tinggi energi pengaktifan, maka makin kuat pula ketergantungan konstanta laju pada temperatur. Jadi energi pengaktifan yang tinggi mempunyai arti bahwa konstanta laju berubah dengan cepat terhadap temperatur. Selanjutnya yaitu metode relaksasi loncatan temperatur. Istilah relaksasi menyatakan kembalinya sistem ke keseimbangan. Nah, istilah ini digunakan dalam kinetika kimia untuk menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan dari luar telah menggeser posisi keseimbangan reaksi. Biasanya secara mendadak, dan reaksi ini juga menyesuaikan diri terhadap komposisi keseimbangan yang baru. Reaksi terhadap loncatan temperatur yaitu perubahan temperatur secara mendadak. Nah, sebagai contoh kita ambil kesetimbangan AB, yang sederhana dan mempunyai order pertama dalam setiap arah tersebut. Pada temperatur tertentu, laju perubahan konsentrasi A adalah D konsentrasi A per dt sama dengan Ka aksen dikali konsentrasi A ditambah Kb aksen dikali konsentrasi B. Pada keseimbangan kondisi ini, D konsentrasi A per dt sama dengan 0 dan keseimbangannya adalah konsentrasi A aksen dikali Eki dan konsentrasi B aksen Eki. Jadi Ka aksen dikali konsentrasi A aksen Eki sama dengan Kb aksen dikali konsentrasi B aksen Eki. Nah, sekarang temperatur kita naikkan secara mendadak, maka konstanta laju berubah menjadi Ka dan Kb.
tetapi konsentrasi A dan B untuk sementara masih pada nilai kesetimbangan yang lama. Nah, saat sistem tidak lagi pada kesetimbangan, sistem ini menyesuaikan diri pada konsentrasi keseimbangan yang baru, yang sekarang dinyatakan dengan konsentrasi A0 sama dengan konsentrasi A aksen Eki. Dan hal ini dilakukan pada laju yang bergantung pada konstanta laju yang baru. Nah, kita menyatakan penyimpangan konsentrasi A dari nilai keseimbangan yang baru dengan X, maka sehingga konsentrasi A sama dengan X ditambah konsentrasi A Eki pada T sama dengan 0 saat lonjakan kondisi ini berlangsung. Nah, konsentrasi A0 sama dengan konsentrasi A aksen Eki menunjukkan bahwa X0 sama dengan konsentrasi A aksen Eki sama dengan konsentrasi A Eki. Dan dengan demikian konsentrasinya berubah menjadi persamaan pada nomor 15. Nah, karena kedua istilah yang bersangkutan telah konsentrasi keseimbangan saling menghilangkan, karena D konsentrasi A per dt sama dengan dx per dt, maka persamaan di atas itu merupakan persamaan turunan orde pertama dengan penyelesaian seperti pada slide, yaitu pada persamaan nomor 16. Nah, persamaan tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi A dan B berelaksasi ke keseimbangan baru. Nah, dengan laju yang ditentukan oleh jumlah kedua konstanta laju, karena konstanta keseimbangan pada kondisi baru ini adalah K sama dengan KA per KB. Maka nilainya digaungkan dengan pengukuran waktu relaksasi untuk mencari KA dan KB individual. Nah, salah satu cara untuk memperoleh lonjakan temperatur dengan pengawal muatan arus listrik melalui sampel yang bersifat konduktif karena penambahan ion, akan tetapi pengawal muatan laser yang juga dapat digunakan lonjakan temperatur antara 5 dan 10 K dapat dicapai dalam lebih kurang 10⁻⁻1 detik, maka penerapan penting teknik ini untuk penentuan laju reaksi transfer proton yaitu H3O- ditambah OH- menjadi 2H2O. Dengan memonitor konduktivitas sampel, waktu relaksasi sekitar 40 mm/sekon diukur pada temperatur kamar. Waktu relaksasi itu sesuai dengan K sama dengan 1,4 kali 10⁻11 meter/-1 dikali sekon/-1, sehingga reaksi ini merupakan salah satu reaksi fase cair tercepat yang kita ketahui. Tetapi reaksi itu akan berlangsung lebih cepat di dalam es dengan K sama dengan 8,6 kali 10⁻12 meter/-1 dikali sekon/-1. Nah, konstanta keseimbangan reaksi itu bergantung pada temperatur selama entalpi reaksinya tidak nol. Dengan demikian, metode lonjakan temperatur ini dapat diterapkan secara luas dalam beberapa kasus, dan komposisi keseimbangannya juga bergantung pada tekanan, sehingga teknik lonjakan tekanan dapat digunakan pada kasus tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh soal menentukan parameter Arrhenius. Dengan soal laju dekomposisi orde kedua dari asetaldehida etal CH3COH diukur dengan jarak temperatur 700 hingga 1000 K dan konstanta laju yang tercantum pada gambar. Carilah energi pengaktifan dan faktor praeksponensialnya. Pembahasannya, kita mengalurkan lengkap terhadap 1/T seperti gambar di atas. Kuadrat terkecil yang paling sesuai dari garis itu adalah dengan kemiringan min 2,21 dikali 10⁻⁴ dan perpotongannya 27,0. Jadi, karena kemiringannya adalah min EA per R dan perpotongannya pada 1/T adalah 0 ln A, maka A sama dengan 2,21 dikali 10⁻⁴K dikali 8,314 Joule K per 1 mol (-1) sama dengan 184 kJ mol (-1). Maka A-nya adalah E⁻27,0 M (-1) S (-1) menjadi 5,3 dikali 10⁻11 M-1 M(-1) S (-1). Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal menganalisis eksperimen lonjakan temperatur.
Kesetimbangan reaksi H2O liquid menjadi H plus aqueous plus OH min aqueous berelaksasi dalam 37 μ pada 298 K dan pKa sama dengan 14,01. Hitunglah konstanta laju untuk reaksi ke depan dan sebaliknya. Jawaban, kita mulai dengan menurunkan ungkapan untuk T dan K1, reaksi orde pertama ke depan, dan K2 reaksi orde kedua sebaliknya. Mulailah seperti di atas, tetapi buatlah asumsi bahwa penyimpanan dari kesetimbangan X sangat kecil sehingga dengan X kuadrat dapat diabaikan. Hubungkanlah K1 dan K2 menjadi konstanta keseimbangan dengan menggunakan K sama dengan Ka per konsentrasi H2O per M. Laju ke depan adalah K1 konsentrasi H2O dan laju sebaliknya. K2 konsentrasi H plus konsentrasi OH min. Prosedur yang sama dengan sebelumnya menghasilkan 1T sama dengan K1 plus K2 konsentrasi H plus dikalikan dengan OH min. Baiklah, yang selanjutnya yaitu syarat keseimbangan adalah konstanta laju reaksi awal konsentrasi H2O sigma sama dengan konstanta laju reaksi akhir konsentrasi H plus sigma, konsentrasi OH min sigma, sehingga K sama dengan K1 per K2 dikalikan dengan M, dengan K sama dengan 0,98 dikali 10 pangkat min 14 per 55,6. Dan hasilnya 1,8 dikali 10 pangkat min 16. 1 per T sama dengan K2 dalam kurung K dikalikan dengan M plus konsentrasi H plus sigma plus konsentrasi OH min sigma sama dengan konsentrasi laju reaksi akhir dalam kurung K plus KW pangkat setengah plus KW pangkat setengah dikalikan dengan M. Hasilnya 2,0 dikali 10 pangkat min 7 dikalikan dengan K2M. Jadi K2 sama dengan 1 per 37 dikali 10 pangkat min 6S dikali 2,0 dikali 10 pangkat min 7M. Dengan demikian, maka K1 sama dengan K2 dikali K. M sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 5 per satuan waktu. Itulah tadi presentasi dari kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada materi yang belum jelas, silahkan bertanya pada forum diskusi di Vkelas yang telah disediakan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.